Jokowi itu baik, kenapa dibiarkan hari ini anak bangsa bertikai? Hanya gara-gara satu lembar ijazah. Tanya ke Roy Suryo, Bu. Sebentar Pak, seharusnya ya sebagai seorang negarawan, hal yang simpel bisa dilakukan oleh Bapak Jokowi. Ambil saja ijazahnya, dilihatkan di depan publik, ini ijazah saya, silakan untuk diteliti oleh ahli-ahli forensik. Tidak harus memenjarakan anak-anak bangsa yang hari ini akibatnya apa? Antara yang pro dengan Pak Jokowi, antara kita yang pengen tahu keabsahan dan kesahan ijazah itu, berantem, bertikai anak bangsa, terpecah belah anak bangsa hari ini gara-gara hanya selembar ijazah yang Pak Jokowi hari ini pun belum siap untuk melihatkan ijazahnya itu di depan publik. Loh, di Polda kan udah, Bu. Di Polda kan udah, Bu. Ini ijazah saya. Silakan kalau ahli-ahli forensik ingin mengujinya, kesahannya. Selesaikan. Kalau ada kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Mary dari Lampung. Oke. Dan ya, terima kasih. Sini, Bu, boleh. Dan saya sebenarnya satu kampung dengan Bapak Susno Duaji. Oke, atau di sini Bu, naik ke sini nggak apa Bu? Oke. Oh gitu, baik. Nah, iya. Jadi ini Wong Kito semua nih ya. Bang Kodari, Pak Susno, siapa lagi? Iya. Prof Leli. Wah, dari Yang Wong Kito pertama tadi dibahas ya terkait dengan GMKR. Gerakan merebut kedaulatan Gerakan rakyat. merebut Ibu kedaulatan anggotanya rakyat. atau ibu pesertanya? Saya salah satu undangan. Undangan? Ya, Ibu tadi siapa saya sebenarnya hadir. kok diundang? Saya aktif di Ormas Gerakan Dakwah Badan Kontak Majelis Taklim dan sering juga menyampaikan aspirasi bersama kawan-kawan ketika ada penyampaian aspirasi. Oke. Tadi kan Ya. menyebut GMKR tadi. Ya, GMKR tadi saya menangkap agak sedikit di apa ya? Diarahkan seolah-olah itu akan ada gerakan makar. Oke. Tidak, Pak. Jadi Bapak nggak hadir tadi. Jadi GMKR itu adalah Tadi ya? Tadi ya? Tadi Oke. saya hadir di sana. Ada videonya, Bu. Nanti saya putar ya videonya. Sebentar. Boleh dikirim kalau itu. Gerakan merebut kembali Kirim. kedaulatan rakyat ya. Di mana itu adalah berupa pembahasan terkait politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam dan kedaulatan wilayah dari tangan oligarki. Itu Pak. Ya. Jadi jangan seakan-akan mau dibelokkan ke gerakan makar gitu. Nah, itu yang pertama. Sebentar. Itu yang pertama. Tadi juga Pak Kodari kan bicara terkait dengan ada 5 juta hektar Lahan sawit ilegal. sampai 9 juta hektar ya. Itu tidak dikuasai oleh pemerintah. Pertanyaan saya ya, itu siapa selama ini yang menguasainya? Oligarki kah? Penguasa yang sedang berkuasa pada hari itu kah? Kemudian pemimpinnya selama ini berbagai macam perusahaan dan kebun sawit, Bu. Mulai dari yang besar sampai yang kecil. iya, hari ini di zaman Bapak Prabowo itu baru mau diambil alih. Sedangkan pertanyaan kami sudah berapa lama itu dikuasai oleh oligarki atau penguasa sebelumnya? Dan adakah tanggung jawab daripada pemerintah sebelumnya sehingga tanah seluas itu yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia tetapi dipegang oleh hanya seseorang yang entah itu siapa. Dan kenapa juga ditutup-tutupin? Bilang aja ini dikuasai oleh siapa? Di masa kepemimpinan siapa? Apakah penguasa pada hari itu menerima fee dari orang yang memegang tanah itu selama itu? Ya. Yang terakhir, yang iyalah, kami ini rakyat sedang susah, ya. Oke. Kalau tadi juga dikatakan banyak ya, bantuan tadi disampaikan juga kepada masyarakat PKH dan sebelumnya. Tetapi berbanding kebalik dengan apa yang disampaikan oleh Kang Ubed. Kenyataannya di masyarakat, karena saya bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Yang ada itu hari ini ada efisiensi anggaran yang berakibat hampir 16.000 di kabupaten saya saja ada penonaktifkan BPJS dan sekaligus secara tidak langsung PKH-nya juga dinonaktifkan. Itu yang terjadi Kabupaten sebenarnya. mana? Kabupaten Lampung Utara. Oke. Nah, yang terakhir.
Maaf ya, saya ingin tadi karena ada disampaikan, apakah Bapak Jokowi itu baik? Tadi dijawab ya. Ya sangat baik Bu. Sangat baik ya. Begini. Luar biasa, presiden luar biasa. Siap. Tetapi di satu sisi ya, kalau Pak Jokowi itu baik, kenapa dibiarkan hari ini anak bangsa bertikai? Hanya gara-gara satu lembar ijazah. Tanya ke Roy Suryo Bu. Sebentar Pak, seharusnya ya sebagai seorang negarawan, hal yang simpel bisa dilakukan oleh Bapak Jokowi. Ambil saja ijazahnya, dilihatkan di depan publik, ini ijazah saya, silakan untuk diteliti oleh ahli-ahli forensik. Tidak harus memenjarakan anak-anak bangsa yang hari ini akibatnya apa? Antara yang pro dengan Pak Jokowi, antara kita yang pengen tahu keabsahan dan kesahan ijazah itu, berantem, bertikai anak bangsa, terpecah belah anak bangsa hari ini gara-gara hanya selembar ijazah yang Pak Jokowi hari ini pun belum siap untuk melihatkan ijazahnya itu di depan publik. Loh, di Polda kan udah Bu. Di Polda kan udah Bu. Ini ijazah saya. Silakan kalau ahli-ahli forensik ingin mengujinya, kesahannya, selesaikan. Kalau ada kemarin misalkan, kalau memang seorang negarawan ya, tidak akan membiarkan kemarin Ustadz Gus Nur, kemudian Bambang Tri dipenjarakan. Ya kan? Lah Bu, kalau orang ada memfitnah calon-calon lagi yang akan dipenjarakan gara-gara selembar ijazah. Ya kalau nuduh Padahal memfitnah. hal yang simpel yang bisa dilakukan oleh Bapak Jokowi adalah memperlihatkan ijazahnya. Ya Terima orasi, kasih kesempatan orasi Bu. Bunda Mary. Iya, Oke. Mas Aiman, saya Ya. coba Ya, putar silakan. videonya dulu ya. Untuk Video tadi. yang saya katakan mengarah ke makar, mau menjatuhkan seorang wapres. Ini video loh, video yang acara tadi siang. Ya. Supaya Ibu juga katanya hadir. Saya Bu, sini putar dulu. aja nih. Dengar ya. Ketiga, menuntut semua politisi, pejabat, aparat, dan tokoh untuk berhenti menjadi pelindung dan kaki tangan oligarki. Empat, mendesak Presiden Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya dari unsur yang menghalangi pengembalian kedaulatan rakyat dari penguasaan oligarki. Kelima, ini teknis dari empat yang di atas, khusus terhadap perwujudan kedaulatan hukum dan politik agar dilaksanakan melalui poin pertama, adili Joko Widodo. Dua, makzulkan Gibran. Tiga, reformasi kepolisian. Itu udah sebagian kecil aja. Jadi maksudkan Gibran itu menurut Ibu apa? Memaksulkan wakil presiden yang sah. Itu mengarah, bisa kita debat, interpretasi untuk menjatuhkan seorang wakil presiden itu bukan masuk ke ranah-ranah untuk kudeta atau menjatuhkan wakil presiden yang sah. Itu yang perlu, jangan membangun disharmoni bangsa hari ini, di mana pemerintahan Prabowo Gibran sedang guyup-guyupnya melaksanakan program asta cita mereka. Jadi jangan membuat publik ini serba kacau Bu. Jadi itu yang saya maksud. Jadi silakan interpretasi, mau menjatuhkan wakil presiden itu apa persepsi Ibu? Ya. Ini banyak banget tuntutannya. Itu 3 aja tadi yang saya bunyikan. Jawab Bu, biar saya ngomong juga dikit. Bu, mau jawab Bu? Sini Bu. Naik aja Bu, nggak Bu? Ya, ya silahkan. Sekarang begini Pak, ya. Itu tadi yang bicara, itu bukan saya. Iya, bukan Ibu. Ya kan? Bukan Ibu memang. Ini Ya. kelompok gerakan apalah itu. Saya nggak tahu, tapi itu yang saya mau katakan. Jangan kita membuat disharmoni ya. Setelah keluar dari rumah Pak Presiden Prabowo, lalu kemudian di luar, di sini ada Pak Said Didu juga di dalam pertemuan ini kan. Lalu kemudian adalah pidatonya, sangat lengkap pidato ini. Hanya kan nggak mungkin saya
paparkan di sini dan itu sangat viral hari ini ya. Bahkan pertemuan Pak Repli Harun juga ngomong kami memberi deadline Oktober itu ya. Ada deadline juga Oktober Bang itu. Repli Harun tadi nggak hadir. Wakil Presiden harus gimana caranya supaya Gibran ini bisa dimaksulkan. Kan itu semua langkah-langkah itu yang bukan satu kejadian. Saya bilang kita bebas membangun diplomasi, membangun kritisasi ya. Tetapi ada batas-batas yang harus memberi pendidikan politik dan hukum kepada warga negara, kepada adik-adik mahasiswa. Mana yang batas-batas yang bisa kita berikan sebagai bagian dari anak bangsa, mana yang rambu-rambu nggak boleh kita Pak, langgar itu ada sebagai satu proses, sistem. Pak. Tidak ada asap kalau tidak ada api, Pak. Ya silakan Kalau Ibu berinterpretasi.